Halo anak-anak, kali ini Bu Agatha dan Bu Dita akan melakukan field trip ke peternakan sapi. Ikuti ya. Anak-anak, kita sudah sampai di lokasi peternakan ya. Kita tadi sudah parkir, kemudian kita akan langsung ke dalam peternakan. Apa saja yang ada di dalam? Mari ikuti Bu Dita dan Bu Agatha. Nah, jadi anak-anak, hari ini banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan dari sini. Nah, untuk mendapatkan informasi-informasi itu, kita akan wawancara langsung dengan Bapak pemilik peternakan ini. Nah, anak-anak, kali ini kita akan wawancarai Bapak pemilik peternakan ya. Kita berkenalan terlebih dahulu. Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelumnya, silahkan. Ya, selamat sore anak-anak semuanya. Nama saya Anto, saya dari peternakan Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Ya, Bapak, terima kasih. Jadi Bapak Anto ya anak-anak. Nah, ini Bapak ini yang pemilik peternakan di Desa Kresek. Peternakannya peternakan sapi ya. Lalu Bapak Anton mungkin merintis peternakan ini dari tahun berapa ya? Ya, saya dulu mulai beternak itu tahun 2007. Oh, 2007. Ya, sampai sekarang. Pertama kali sapinya ada berapa jumlahnya? Dulu cuma 2 ekor, sekarang ada 8 yang ada di kandang yang sudah dijual banyak. Oh, yang sudah dijual Yeah. banyak sekali. Lalu Yeah. setiap kali produksi mungkin dulu hanya memproduksi susu sapi berapa liter? Ya, Sekarang? dulu 1 ekornya cuma 15 dan alhamdulillah sekarang bisa mencapai 20 sampai 30 liter per hari 1 ekornya. Oke. Jadi anak-anak, dulu Bapak Anto ini merintis usaha peternakannya hanya 2 sapi dan sekarang anak-anak bisa lihat ya di belakang Bu Agatha ini sudah ada 8 sapi yang bisa memproduksi susu ya. Dan biasanya susu sapi yang ada di belakang Bu Agatha ini menghasilkan sekitar berapa liter Pak untuk seharinya? 20 liter. Untuk seharinya bisa menghasilkan 20 liter. Nah, Bapak Anto, di belakang saya ini ada 2 ya, ada 2 bagian. Ada sapi yang ada di depan ini dan juga ada yang di belakang. Kira-kira apa ya Bapak bedanya sapi yang ada di depan dan di belakang ini? Ya, kalau yang di depan ini sebelah sini sudah produksi semua dan indukan sudah beranak dan yang situ adalah anakannya. Jadi umur 2 tahun dia masih bunting. Jadi anak-anak, sapi yang ada di depan ini itu induknya, sedangkan yang di belakang ini itu anaknya. Lalu Bapak Anto, ini ada perbedaannya ya. Saya lihat di sini ada sapi yang tanpa gantungan di telinganya, dan di sebelah sana juga ada sapi yang ada gantungan di telinganya. Itu perbedaannya apa, Bapak? Itu adalah tanda asuransi. Kita di sini ada asuransi Jasindo. Jadi peternakan mengikutkan asuransi untuk ternak. Jadi kalau misalkan terjadi kematian itu nanti ada klaim dari asuransi. Oh gitu. Jadi tidak hanya manusia saja ternyata anak-anak, sapi juga bisa diasuransikan. Namanya asuransi Jasindo ya Bapak ya. Iya. Jadi itu ada bedanya ya anak-anak. Ada sapi yang sudah diasuransikan itu tandanya ada ear
stek ya, di kupingnya ya, di kuping sapinya. Sedangkan yang ini berarti ini belum diasuransikan. Nah, lalu untuk sapi import atau lokal dibedakannya dari apa ya? Fisiknya ya. Jenis fisiknya dan dari apa tanduknya, dia nggak punya tanduk semua, itu yang impor. Kalau yang ini semua sudah turunan dari di sini semua. Jadi kalau sapi lokal itu biasanya memiliki tanduk ya, sedangkan sapi import itu biasanya tidak memiliki tanduk. Nah itu pembeda yang jelas ya antara sapi lokal dan juga sapi impor. Tadi kita sudah mengetahui ciri-ciri, salah satu ciri ya antara sapi lokal dan juga sapi impor. Lalu juga perbedaannya sapi yang ada di depan ini dan ada yang di belakang ini apa. Lalu untuk jenis makanannya, apakah sapi lokal dan sapi impor itu berbeda Bapak? Sama, kalau untuk makannya sama, cuman pemberiannya mungkin kalau lokal lebih sedikit dan impor itu banyak, cenderung banyak. Ya. Sama, cuman yang membedakan banyak dan sedikitnya. Kalau impor itu rata-rata bisa 20 liter sampai 30. Kalau lokal dua kali perah satu hari. Ya. Kalau lokal biasanya cuma 15 liter satu hari. Oh gitu ya. Jadi dari segi makanan tuh sama ya sebenarnya ya, tapi hanya untuk porsinya saja yang berbeda. Kalau lokal itu lebih sedikit. Kalau impor lebih banyak. Lalu untuk pemberian pakannya sendiri itu biasanya dilakukan berapa kali dalam sehari? Biasanya sore dan pagi. Kalau pagi setelah perah dan sore juga setelah perah. Jadi setelah perah dibersihin, dikasih makan, nanti setelah makan minum dia akan tidur. Nanti malam akan kita kasih lagi sekitar jam 9 malam. Jadi 3 kali kita pemberian makan. Pemberian makan 3 kali dalam sehari ya. Nah seperti itu anak-anak, untuk pemberian makannya biasanya dilakukan sehari 3 kali ya, sesuai dengan yang dijelaskan Bapak Anton. Lalu Bapak untuk pemberian makannya kan tadi sudah jelas sehari 3 kali. Lalu untuk makanan, apakah ada makanan pokok, makanan penunjang dan lain sebagainya, itu jenisnya apa saja ya? Ya, kita di sini ada ampas tahu ataupun intek biasanya, terus konsentrat. Kita pakai konsentrat yang protein kasarnya biasanya mencapai 18 pk. Terus kita memakai hijauan bisa rumput gajah, bisa kebun jagung, terus bisa nanti rumput liar itu juga bisa. Oh ya, ini ya, apa ini jagung. Ini pohon jagung, sak jagungnya. Gitu. Sekalian jagungnya. Jadi tanaman jagung ya, itu ditata atau bagaimana? Digiling, nanti kita simpan. Ini umurnya udah 25 hari. Ini bisa bertahan sampai 6 bulan. Kita buat ini namanya silase untuk pengawetan pakan. Silase ya. Oh, gitu. Jadi difermentasi terlebih dahulu. Ya. Oh, baru dikemas. Baru dikemas, itu nanti 15 hari ke atas juga bisa dikasih tanah. Jadi kalau untuk tanaman jagung ini ditunggu dulu ya? Ya. Ditunggu dulu selama sekitar 15 hari. Ya. Dilakukan proses fermentasi dulu, baru nanti dikasihkan ke. Kalau ini berarti makanan penunjang sapinya. Ya. Kalau makanan pokoknya itu berarti konsentrat dan ampas tahu. Kalau untuk ampas tahu sendiri, apakah Bapak bekerja sama dengan pabrik tahu atau bagaimana? Iya, biasanya kerjasama dengan pabrik tahu. Kita dalam 1 hari butuh berapa porsi itu sudah diantar sampai sini. Kalau untuk tanaman jagung sendiri? Tanaman jagung kita biasanya juga bekerja sama dengan petani-petani di Magetan sana. Jadi setiap kali habis kita mendatangkan sampai sini 3 sampai 4 pickup gitu. Oh, berarti didatangkan dari Magetan ya. Jadi memanfaatkan sumber juga ya, bekerja sama juga dengan petani yang lain. Kebetulan ini Pak, di bawah sapling kan ada kotorannya. Biasanya untuk pembersihannya sendiri dilakukan sehari berapa kali Bapak? Biasanya sebelum kita pemerahan. Jadi sebelum pemerahan kita bersihkan, kita cuci dulu, kita
Ya, kita mandikan dulu supaya bersih. Nanti ambilnya kita kasih disinfektan itu supaya tidak terkontaminasi dengan tabel. Oh iya, Air. ambingnya tuh Iya, putingnya. oh putingnya. Nah, Jadi puting. putingnya dikasih disinfektan Ya, ya? yang sesuai dengan untuk hewan. Oh seperti itu. Jadi dalam keadaan benar-benar bersih Iya, baru steril. dilakukan Baru pemerahan. Gitu. Nah Bapak ini kan juga ada kolam ya. Biasanya kolam ini untuk apa Bapak? Biasanya kita untuk penampungan, untuk air minum dan untuk memandikan ternaknya sendiri. Jadi kita tidak terlalu susah untuk mencari air. Kita memanfaatkan air kolam ini dan juga ikannya nanti bisa kita panen sewaktu kalau sudah umur Seperti itu. Iya. Jadi kolam ini cukup membantu ya. Iya. Oh ya. Jadi tidak ada air khusus ya. Jadi airnya Nggak harus steril Nggak atau ada. apa. Oh tidak. Yang penting airnya itu jumlahnya banyak, iya. cukup, bisa untuk mandikan tidak Iya. masalah. Nah, jadi anak-anak ini salah satu pemanfaatannya ya. Di sini juga ada peternakan sapi, tapi di sini juga ada juga untuk peternakan ikan. Itu salah satu pemanfaatan satu lokasi peternakan itu ternyata bisa untuk juga peternakan sapi dan juga Berikan. peternakan ikan seperti itu. Nanti ikannya juga bisa dipanen. Anak-anak selanjutnya Bu Agatha juga akan melihat nih, selain peternakan sapi ini dapat diambil susunya, dagingnya, ternyata kotoran sapi pun juga bisa dimanfaatkan. Dimanfaatkan untuk apa ya Bu? Mari kita lihat bersama-sama. Nah ini dia, kita dengan Pak Anto ya. Nah Bapak ini apa ya? Ini untuk pembuatan biogas. Dari kotoran kita masukkan campur air, nanti airnya akan masuk tercampur dengan kotoran di situ dan gasnya akan keluar memang pipa selang itu masuk ke penampungan di dalam sana, dekatnya kompor. Jadi setelah itu setelah gasnya naik, ampasnya larut di sini. Nanti kita sedot di sini, kita kumpulkan di sana, bisa buat pupuk itu langsung bisa buat menanam apa saja. Itu sudah gas metannya udah hilang. Iya, jadi bisa di kotorannya bisa dimandikan Gas dan pupuknya. pupuk. Pupuk Juga ya, ya. kalau pentingnya sapi? ini. Oh, Pentingnya kita pentingnya buat sapi digunakan fermentasi. untuk fermentasi apa Iya. Bapak? Pupuk cair. Oh, digunakan untuk pupuk Ya, cair. salah satunya kita memakai IM4 dan molase. Ini molase itu tetes. Oh, jadi air kencingnya sapi nanti Ya. dicampurkan dengan ini. Dengan molase ini, dengan tetes ini, terus kita masukkan ke digen ini, kita fermentasi sampai 15 hari. Setelah 15 hari kita aplikasikan ke tanaman apa saja yang terutama di sini yang paling bagus di padi. Oh, di padi. Ya. Jadi anak-anak ternyata kencing dari sapi ini bisa dimanfaatkan untuk pupuk ya, pupuk cair, dan itu sangat bagus untuk tanaman padi. Kita lihat ya, sebentar lagi Bu Agatha dan Bu Dita akan mengulik bagaimana proses produksi dari produk-produk yang dihasilkan dari susu sapi. Sampai jumpa. Nah, jadi anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan banyak sekali informasi di kandang sapi ya, di kandang di peternakan tadi. Nah, kali ini Bu Dita akan mewawancarai Ibu, ya, dengan Ibu siapa? Ibu Yuni. Ya, dengan Ibu Yuni kita akan belajar tentang apa saja produk dari susu sapi yang diolah di tempat ini. Ya, silakan Ibu, ada produk apa saja ya yang diolah di tempat ini yang terbuat dari susu sapi tadi? Ya, untuk bahan dasarnya tadi susu sapi yang habis diperah tadi seperti ini. Jadi ini nanti bahan dasarnya bisa diolah bermacam-macam produk. Ada susu pasteurisasi aneka rasa. Jadi anak-anak kalau misalkan nggak bisa minum susu seperti ini, nggak suka, bisa di rasa-rasa, ada coklat, melon, stroberi dan sebagainya. Ada juga yogurt. Yogurt adalah susu fermentasi.
dia menggunakan ada bakteri-bakteri lactobacillus, bagus untuk pencernaan. Ada juga sabun susu kelor, ada VCO, madu, zaitun, dan kelor. Ini juga hasil dari produk kita. Ada keju mozzarella tapi kosong. Ya. Baik anak-anak, dari penjelasan Ibu tadi, produk susunya itu ada bermacam-macam. Kalau yang ini adalah susu murni yang masih mentah ya, Bu ya. Ya. Nah, terus kemudian ada juga susu yang sudah dipasteurisasi. Artinya apa, Bu? Bu dipasteurisasi? Susu yang dilakukan dengan pemanasan 75 derajat saja. Jadinya tidak sampai mendidih. Kalau 75 derajat saja itu bakteri patogennya sudah mati. Jadinya proteinnya juga masih bagus. Nanti kalau mendidih nanti proteinnya bisa rusak juga. Oh iya. Nah, di sini susu yang dipasteurisasi itu ada bermacam-macam rasa ya. Kalau kalian lihat di sini warnanya sangat menarik sekali. Bagi kalian yang suka susu, itu kalian bisa mencoba susu dari olahan susu sapi murni ini. Ada bermacam-macam. Kalau yang ini Ada original manis, kemudian ada stroberi, ada melon, terus kemudian coklat, ada juga mocha. Terus kemudian yang di depan ini kalau kalian tidak suka susu, di sini juga ada yogurt. Untuk yogurt ini juga bermacam-macam rasanya. Kalau yang merah kalian sudah pasti tahu rasa stroberi. Kalau yang putih leci ya. Kemudian yang ungu ini namanya rasa blueberry. Nah, selain olahan susu menjadi makanan atau menjadi produk yang bisa dikonsumsi, ini juga ada lagi produk sabun atau produk kosmetik ya ini Bu ya. Dan ini juga yang putih ini susu, kemudian yang hijau kelor. Itu ada campuran kelornya. Nah, untuk kandungannya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu. Nah, terus ada satu lagi itu keju. Kebetulan hari ini kejunya sedang kosong. Ya, mungkin lain waktu kita bisa datang kembali ke sini untuk melihat olahan kejunya. Begitu ya, Bu? Ya. Ada banyak lagi, misalkan susunya kalau ada bisa dibuat permen susu, agar-agar, puding, kerupuk susu dan sebagainya. Pokoknya kalau misalkan anak-anak nggak suka minum susu, bisa di alternatif produk yang lainnya. Jadi tetap bisa minum susu, bisa makan susu. Ya, bahannya dari susu. Ya, ya, baik, hari ini kita sudah mendapatkan banyak sekali informasi tentang produk-produk dari olahan susu ya. Banyak sekali, tadi ada untuk yang bisa dikonsumsi dan juga ada kosmetik. Nah, baik, kami mengucapkan terima kasih ya Bu ya untuk informasi yang sudah diberikan kepada kami, kepada anak-anak. Ini menjadi pengetahuan, menjadi pengalaman baru untuk kami semua. Anak-anak harusnya kita memang harus banyak minum susu karena banyak sekali manfaat susu bagi tubuh kita, untuk pertumbuhan tulang dan gigi, untuk mencegah osteoporosis, untuk mencerdaskan otak, untuk kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi. Jadi memang kita harus minum susu setiap hari biar badan sehat, tubuh bugar, semuanya sehat. Apalagi di masa ya seperti ini ya Bu ya. Ya. Antibody, jaga antibody biar aman. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah belajar banyak dan mendapat informasi banyak sekali terkait peternakan sapi milik Bapak Anto. Bapak Anto, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Ya. Sampai jumpa.